Bintang tamu kita kali ini adalah anak muda Tentena yang tentunya sangat menginspirasi. Siapakah dia? Gabriela Wenor atau yang akrab kita panggil dengan Gaby. Gaby adalah seorang putri Indonesia Sulawesi Utara Best in Social Media pada tahun 2023. Selain itu, Gaby juga punya segudang prestasi dan itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimanakah kisah perjalanan kehidupan Gaby? Langsung saja. Hai, kembali lagi di Ruang Positif. Di episode kali ini sedikit berbeda. Karena kalau episode-episode kemarin host sama bintang tamunya cowok, kali ini kita cewek-cewek yang akan berbincang-bincang di sini. Dan hari ini kita kedatangan seorang putri Indonesia Sulawesi Utara Best in Social Media. Siapakah dia? Ini dia, Gabriela Wenor. Halo semuanya. Hai Gaby. Hai Devi. How are you? I'm fine, good, and so grateful. Yes. Okay, Gaby, thank you so much for being here. Yay. Okay. Thank you for having me. Yes. Oke, kita ngobrolnya santai-santai saja, Gaby. Terserah Gaby mau pakai bahasa Manado, mau bahasa Tentena, boleh-boleh saja. Oke, tapi kayaknya ini bakalan campur aduk bahasanya ya. Oke, tidak apa-apa, santai saja. Santai, oke. Oke, jadi for information, saya dengan Gaby ini punya kedekatan secara emosional karena kita bertumbuh di lingkungan yang sama di masa kecil. Jadi berbagai macam kegiatan torang lalui bersama, torang ikut bersama. Oke, Gaby. Jadi boleh ceritakan sedikit tentang Gaby dan bagaimana Gaby di masa kecil, dan apakah masa kecil yang Gaby lewati jalani itu mempengaruhi siapa Gaby di zaman sekarang? Oke, sedikit tentang saya dari masih kecil sampai sekarang, seperti yang kayak Devi spill tipis tadi ya. Memang torang itu sama-sama ya istilahnya bertumbuh bersama. Yes. Ya, dari torang masih kecil itu torang sangat aktif di Betul. gereja. Jadi FYI lagi, kebetulan torang itu satu jemaat, terus juga mamanya torang itu bestie. Jadi otomatis anak-anaknya juga ikutan bestie, karena kemana mamanya torang pergi pasti torang ikut darling ya kan. Darling, dadar guling. Nah, lanjut. Jadi selain itu torang juga punya kesamaan, kayak torang tuh suka hal-hal yang sama gitu. Jadi dari kecil itu Gaby suka ikut ya memang lebih condong ke, kan ada orang yang condong ke intelektual. Yes. Gitu kan. Tapi kalau kayak saya sendiri itu lebih condong ke hal-hal yang ke mungkin seni, ya yang apa ya, entertain gitu ya. Pengen dilihat banyak orang begitu dan suka tampil. Betul. Jadi torang itu di gereja juga kayak torang sering ikut fashion show. Yes, betul sekali. Dan satu kesamaan lagi, torang itu sama-sama punya tingkat percaya diri yang kadang so tak lewat. Kendati vals, igolo mamanya. Iya. Betul lagi. Kendati ndak dapat juara, Iyo. tapi tetap ikut. Yang penting torang turut meramaikan, dan torang itu punya rasa ingin menyalurkan bakatnya, apa yang Tuhan kasih istilahnya. Ya torang kembangkan begitu. Semua mau dicoba. Memang kalau orang Manado bilang nih mau kering. Apa ya, teh mau ketinggalan begitu dang. Semua mau dieksplor. Tapi ya itu menurut kita salah satu bekal yang bagus ke depannya yang bisa kita dapatkan juga. Dan juga gitu, dari kecil suka ke hal-hal yang dunia entertain, suka menari, suka fashion show. Jadi orang sering ikut lomba fashion show juga, menyanyi, dancing pun pernah ya. Pernah waktu masih kecil-kecil juga. Apalagi ya, jadi memang dari kecil anaknya itu aktif sekali.
Kalau orang banyak lihat, oh paling senang, makin makin makan puji dan kalau dibilang. Betul betul betul. Nah gitu. Jadi ya itulah yang buat sampai saat ini mungkin memang ya kepercayaan dirinya itu terbangun dari masih kecil gitu, dan itu satu hal yang saya syukuri karena ya itu menjadi bekal nih ketika besar, ketika datang merantau, itu jadi bekal dan bisa survive di sana, juga bisa bersaing dengan orang-orang di luar kota. Apalagi ya di sini orang kan ya mungkin ada beberapa lah teman-teman merasa karena orang dari Tentena, kota kecil di Sulawesi Tengah mungkin ya. Jadi Tapi minder gitu. tapi ya sekarang bukan kota kecil lagi karena Tentena itu sudah sangat terkenal, terus juga banyak orang-orang hebat dari Tentena. Puji Tuhan. Ya, itu hal yang saya syukuri dan banggakan dari orang-orang di Poso, Sulawesi Tengah, dan khususnya Tentena ya. Nah, terus itu dia, makanya saya bilang kenapa kepercayaan diri itu yang menjadi bekal saya hingga saat ini gitu. Dan ya tidak dari kecil itu banyak hal yang membentuk saya, banyak hal yang menempa akhirnya bisa sampai ada di titik ini, itu luar biasa dari kecil, dan semua pastinya karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan, dan pasti juga karena penyertaan Tuhan. Di masa kecil itu Gaby bertumbuh dalam lingkungan keluarga yang seperti apa? Kalau lingkungan keluarga ya sangat dinamis ya kalau keluarga. Cuman mungkin mau bilang kaku juga tidak, tapi Disiplin lah. Ya, disiplin betul. Tahu ya. Tahu banget. Iya, karena oma kan saya tinggal sama oma. Orang tua tinggal sama oma, jadi ya dapatlah didikan-didikan Belanda itu yang mungkin Devi juga kalau bermain-bermain ke rumah pasti tahu tuh gimana disiplinnya oma ya. Mungkin ada beberapa dari orang pikirnya apa ya, jahat kayak gitu, kayak terlalu keras. Tapi di satu sisi setelah saya besar itu saya lihat kayak oh memang bersyukur dan berterima kasih kepada almarhum oma yang sudah mendidik hingga sampai saat ini, karena ya attitude itu menjadi juga salah satu apa ya kunci utama ketika kita berada di luar sana, kita dengan di kampus, kita juga dengan lingkungan luar, itu attitude itu sangat diperlukan, dan itu yang sangat saya syukuri dari keluarga juga mengajari hal itu. Dan mungkin dulu waktu masih anak-anak pikirnya kayak terlalu apa ya, terlalu keras, terlalu banyak pengekangan, tapi ternyata di saat ini itu yang saya dapatkan gitu, kayak menjadi bekal. Oke, jadi teman-teman kita bisa mendengar ya bagaimana Gaby di masa kecil ternyata membentuk dia di masa sekarang. Terus Gaby di masa kecil punya cita-cita ingin menjadi seorang yang seperti apa sih? Atau sudahkah cita-cita itu tercapai di usia sekarang ini? Soal cita-cita ya, pastinya dulu waktu masih kecil orang itu punya banyak sekali cita-cita. Pernah punya cita-cita jadi dokter, kita pernah punya cita-cita jadi pegawai bank. Ya sama-sama. Kayaknya kebanyakan anak-anak cewek kayak begitu tuh, karena lihat kayak di pegawai bank itu badan cantik gitu. Kita pernah punya cita-cita itu. Pernah juga kepikiran cita-cita jadi guru, cuman cita-cita yang paling kita kayak pengen sekali gitu itu kita sempat punya cita-cita mau jadi artis. Sama. karena mungkin itu, karena orang kan kayak sama-sama suka dunia entertain. Jadi orang kayak paling condongnya ke sana gitu kan. Cuman ya apa daya. Ya kalau kita sih mungkin sekarang ya masih bisa lah, mungkin akan digapai lah ya gitu. Artis juga kan mungkin dunia entertain bukan mentok di artis aja, sekarang kan sudah banyak platform kan. Apalagi di zaman sekarang ini lebih mudah kan untuk bisa naik. Kalau dulu mungkin untuk jadi artis itu harus casting dan lain sebagainya, harus ke Jakarta. Kalau sekarang dari HP saja dimanapun orang berada sangat bisa sekali. Betul. Jadi lebih mudah ya. Iya betul. Dan juga kita juga pernah punya cita-cita terakhirku itu sebelum
akhirnya lulus SMA dan memutuskan untuk kuliah, kita pernah punya cita-cita mau jadi pendeta. Wow. Iya, cuman ya waktu itu sharing-sharing juga dengan banyak orang, dan akhirnya kenapa tidak memilih untuk sekolah teologi karena ada sharing dengan satu orang, terus orang itu bilang kayak kita mau melayani Tuhan, mau jadi berkat untuk orang itu, kita tidak harus menjadi seorang pendeta dulu baru kita bisa menjadi berkat, Yes. baru kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang itu lewat berbagai hal. Betul, saya setuju sekali. Jadi tidak Ya. harus di mimbar, tapi Ya. dimanapun kakinya orang melangkah, Tuhan percayakan orang jadi berkat, memperkatakan kata-kata yang positif, menyampaikan tentang kebaikan Tuhan, itu sudah termaksud. Ya Baby. betul ya, makanya itu kayak akhirnya saya memutuskan untuk memutuskan untuk kuliah di Universitas Samratulangi Manado. Makanya kenapa guys agak ada logat-logat sedikit logat-logat Manado karena itu ya. Oke, by the way, Gaby ini masih fresh graduate. Yes, jadi puji Tuhan. Puji Tuhan. Baru lulus kemarin bulan Agustus wisuda. Selamat ya. Terima kasih. Selamat memasuki dunia yang sesungguhnya ya. Iya. Setelah pusing melewati masa kuliah, ada lagi pusing-pusingnya. Tapi itulah kehidupan. Kalau Betul, tiada betul. hal-hal seperti itu, orang ya cuma mau leha-leha saja begitu Iya. dah. Oke, sepanjang perjalanannya Gaby dari Gaby kecil sampai saat ini, tantangan terbesar yang Gaby rasa itu apa sih? Tantangan terbesar, mengambil keputusan itu masih sering tidak berhikmat. Ya puji Tuhannya, sekarang itu kayak selalu minta ke Tuhan sih supaya kayak semakin hari dalam menjalani hidup, dalam mengambil setiap keputusan itu selalu diberi hikmat sama Puji Tuhan. Tuhan. Ngomong-ngomong juga kayak dalam menanggapi tantangan terbesar itu, kayak semuanya tidak bisa dilewati juga ya tanpa pertolongan Tuhan. Yes. Itu tidak bakal bisa dilewati semua karena kekuatan dari Tuhan itu sih. Dalam menjalani proses-proses itu tanpa kekuatan dari Tuhan, orang tidak bakalan bisa lewati itu, karena kayak itu memang kita merasakannya sendiri, kayak di setiap tantangan sudah tidak bisa